Dari semua mereka refund yang ada, saya malah dimarahin sama orang keuangan, orang KJA, konsultan KJA. Ibu, bagaimana ceritanya ibu mengembalikan uang orang 100% hanya dipotong marketing? Kenapa? Lah ibu bayar pegawai dari mana? Ibu operasional dari mana? Ibu nggak pernah ada uang administrasi selama ini, betul nggak Pak? Pak Bambang tahu persis. Tapi saya balikin mereka, kalau mereka uangnya 30 juta, saya hanya potong biaya marketing, betul nggak? Saya rasa agen cabang tahu. Dan saya dibodohin oleh orang KJA. Ibu bodoh, bayar pakai apa? Pegawai ibu selama ngurusin mereka, selama mereka tidak bayar, selama kita masih bertahan di sini kan kita bayar pegawai nggak mungkin kita tidak bayar. Kita balikin modal gaji saya kan nggak mungkin begitu, betul nggak? Nah jadi akhirnya apa Bapak Ibu? Kami harus mengambil satu kebijakan yang pada bulan Mei kalau nggak salah ya. Nggak bisa ini diteruskan terus. Ini akan mengganggu perjalanan PT Koperumnas. Nah makanya take over ini adalah satu kebijakan yang kami kembali ke alamnya. Saya belajar dari orang Cina. Dia bisa tega loh, cuman kasih saya 30%. Tapi kebanyakan, mohon maaf ya, saya nggak mau ngomongkan itu ya ras. Tapi orang Cina kebanyakan sukses bisnisnya, betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Ya karena memang mereka punya sistem perusahaan yang dimana caranya bertahan. Karena apa? Mungkin 30% itu kenapa mereka kembalikan? Mungkin pada saat orang bayar 100% sudah dibeli-belikan barang. Saya kan nggak tahu. Sama dengan di Koperumnas. Uang saya sudah masuk ke tanah. Bagaimana saya menariknya kepada pemilik tanah? Kan nggak bisa Bapak Ibu. Makanya kenapa kebijakan kami untuk kami SOP kami adalah tidak ada yang namanya refund. Karena kami nggak bisa mintakan begitu saja uang yang sudah dibayar tadi kepada pemilik tanah. Balikin duit gua, ini konsumen nggak jadi. Nggak bisa Bapak Ibu. Dan kita juga nggak bisa minta, Diki, kamu udah gajian sama saya bayar, balikin. Karena orangnya nggak jadi. Nggak bisa. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bertahan. Bagaimana cara kami bertahan? Cara kami bertahan adalah kembali ke girohnya, kembali ke alamnya. Anda akadnya sama saya jual beli, misalnya jual beli galon misalnya. Saya nggak mungkin dong kalau Anda nggak jadi saya kembalikan uang. Kan saya bukan leasing, saya bukan bank Bapak Ibu. Saya jual galon misalnya. Berarti kan kalau Anda batal, ya sudah gantikan pada orang lain yang menggantikan. Saya tetap akan kasih galon sesuai dengan akad kita. Cuman permasalahannya, nah ada satu masalah lagi. Permasalahannya begini Bapak Ibu. Kenapa saya take over? Ya, take over itu dengan harga baru. Ya, kenapa Bapak Ibu? Memang sekarang saya ingin realistis. Kalau saya menggunakan harga lama, keinginan saya adalah ingin bersyariah Bapak Ibu. Kenapa saya menggunakan harga lama? Karena saya ingin bersyariah. Ini contoh ya, ini saya kasih contoh. Ada konsumen A, tadi misalnya contoh tadi Bu Fitri ya, beli rokok. Anggaplah dia sudah bayar misalnya 10 kali. Anggap begitu ya. Ini contoh nih rokok yang tadi saya cerita dari Bu Fitri. Tiba-tiba dia tidak percaya sama Koperumnas, atau ada pembisik-pembisik, atau katanya ada orang dalam, saya nggak tahu orang dalam yang sebelah mana, ya kan? Tiba-tiba bilang katanya Koperumnas itu akan bangkrut, Koperumnas itu jolim, Koperumnas penipu dan segala macam. Akhirnya apa? Dia berhenti. Ini anggap misalnya di tahun 2021 lah. Tiba-tiba sekarang dia minta refund atau dia minta take over. Saya mau take over sama saudara saya, ya kan? Berhenti ya. Saya take over saudara saya si B. Dia mau ngambil di 2022 lah misalnya. Berarti kalau kita bicara 10 kali yang harusnya ya dari 21 ke 22 ada 12 bulan lah misalnya. Yang harusnya 12 bulan saya nerima 2,5 juta dikalikan 12 untuk pembangunan atau untuk memproses tanahnya untuk dibayar. Tapi ternyata dalam 1 tahun kami tidak masuk uang sama sekali. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Secara keuangan begitu kan? Betul nggak? Nah artinya Bapak Ibu, ketika ini terjadi di perusahaan kami, ketika kami harus berakad di tahun 2023 dengan menggunakan harga yang lama, misalnya contoh harganya 100 juta, sekarang harga jual kami saya 200 juta. Ya, kenapa kita sekarang harganya lebih mahal? Karena kami sudah berasa bayar pajak. Dulu kami bikin harga, kenapa? Karena harga kami dulu harga koperasi Bapak Ibu. Tidak ada pajak yang harus kami bayar. Sementara sekarang legalitas kami sudah berupa PT. Jadi kalau berupa PT, kita kembali ke alamnya, bahwa
membayar pajak ada 4 macam. Ada BPHTB, ya kan? Terus ada PPN, bahkan ada PPH final, Bapak Ibu. Terus ada satu lagi apa saya lupa, ada 4 macam. Itu totalnya kita hitung hampir 48 juta. Artinya, kalau saya menghindari bayar pajak, ini sama aja saya sedang membunuh konsumen saya pelan-pelan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Jadi ada biaya yang di luar syariah tidak bisa saya hindari. Dan ini berupa riba. Saya nggak bisa apa-apa. Ini kan negaranya negara riba kita. Kita kan tidak hidup di negara Islam. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi otomatis harga ini tidak bisa saya pakai di harga untuk 2023. Karena pajaknya sudah berjalan. Walaupun Anda tidak mengangsur. Emang pemerintah mau tahu Anda nggak bayar? Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi karena saya tidak bisa menghindari pajak, makanya pada saat dia menunggak 12 bulan, kami anggap ini sudah stop. Dan ketika sudah stop, maka transaksi yang lama itu adalah akadnya gugur. Kenapa akadnya gugur? Karena sudah berhenti di tahun 2021. Tidak bisa kami berlakukan di 2023. Kenapa? Karena ada biaya pajak di dalam, ada biaya pegawai untuk kita bayar di dalam. Nggak bisa kita meneruskan akad yang lama. Itu namanya one prestasi. Paham nggak Bapak Ibu? Paham nggak? Kalau kita bicara one prestasi, jangan nyalahin Koprumnas. Kan yang salah Anda dalam berakad. Anda janjinya sama kami 16 tahun. Tiba-tiba 10 bulan berhenti karena nggak yakin. Terus salah siapa? Jangan bilang salah bunda mengandung, jangan bilang rumput yang bergoyang. Betul nggak Bapak Ibu? Nah jadi makanya kenapa kami memberlakukan harga baru? Karena posisinya akad yang lama sudah gugur demi hukum. Kenapa? Karena Anda sudah berhenti mengangsur setelah 3 bulan berturut-turut saya tidak membayar, maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya kalau batal, kalau Anda mengundurkan diri, artinya yang harga lama sudah tidak bisa berlaku. Tapi karena kami ingin bersyariah, maka uang Anda tidak hilang, bisa digantikan oleh konsumen yang berikutnya. Itu salah satu kebijakan kami untuk bertahan. Kami tidak mau zalim mengambil hak orang, tapi juga kami tidak mau juga, ya, kami juga hancur di masa depan.